Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Abisanara di Coding Line Channel. Kali ini kita masih melanjutkan serial personal blog Laravel 10 episode yang ke-12. Di video-video sebelumnya, kita sudah berhasil melengkapi data-data kita, baik data artikel maupun data kategori. Di video ini, kita akan menampilkan data-data tersebut di halaman depan dari aplikasi kita. Sekarang kita login dulu. Kita masukkan email dan passwordnya. Kita ke kategori. Nah, di sini saya udah punya 7 kategori, teman-teman. Ada HTML dan CSS, JavaScript, PHP dan lainnya. Untuk artikelnya, saya sudah punya 15 artikel ya di masing-masing kategori. Jadi silakan punya teman-teman ditambahin aja dulu ya. Sekarang kita ke depan. Sekarang kita tampilin data-data artikel dan kategorinya di sini ya. Tapi sebelumnya kita benerin dulu metode index di block controller ya. Kita ke text editor. Kita ke app http controller ke block controller ya. Nah, di sini kita kan belum nampilin data artikelnya ya. Di sini kita tambahin untuk kategoris. Articles ya, bukan kategoris ya. Articles isinya kita ambil dari model artikel. Lalu kita tampilin datanya ya. Dan kita urut berdasarkan tanggal dibuatnya ya. Order by, created at. Apa sih pengurutannya? Descending ya, terbalik. Soalnya kita menampilin yang paling baru di atas. Kita tambahin lagi metodenya paginate ya. Kita jalanin paginasinya. Per halamannya saya mau 5 ya. Kita tambahin lagi query string untuk kriteria pencarian. Ada width-nya ya, width query string. Nah gini. Sekarang kita ke resource ya, views, block, index ya. Ini kan halaman beranda nih. Lihat lagi. Nah, pertama saya mau buang bordernya dulu ya. Ini kan ada border nih, kanan kiri sama bawah ya. Kita buang dulu. Ke sini kita tambahin kelas border 0. Save, kita cek. Nah, hilang ya garisnya ya. Sekarang kita tampilin gambarnya. Nah, ini gambarnya ya. Ini kita hapus. Kita buka blade, asset. Kita ke folder images ya. Lalu kita kasih namanya $article. Kita kasih indeksnya di sini ya. Indeksnya 0 untuk yang pertama. Kita masukin fill gambar. Ini isinya nama gambar. Untuk ALT-nya kita kasih aja gambar artikel ya. Lalu href-nya kita ganti. Kita buat slash artikel. Kita buka blade. Kita masukin slug-nya. Ini kita belum punya rootnya ya, nanti kita buat nih. Articles, kita masukin indeksnya 0 untuk yang pertama. Lalu slug. Sekarang coba kita cek. Save, refresh. Nah, tampil gambarnya ya. Ini gambar artikel saya yang pertama ya.
hrefnya juga udah jalan ya, di bawah kan kelihatan tuh. Nah, sekarang coba kita cek ya, bener gak gambar ini gambar dari artikel yang pertama ya. Ke sini, ke dashboard, ke artikel ya. Nah bener ya, ini kan judul kan HTML skeleton. Balik lagi. Sekarang saya mau buang padding ya. Ini kan ada padding nih kanan kiri nih. Pokoknya ada jarak ya. Saya pengen pressin kanan kiri. Di sini dekat body kita tambahin kelas padding x 0. Biar ngepress. Press. Nah, ada ngepress ya. Sekarang kita bener nih tanggal postingannya. Ini kita hapus. Kita ketik di sini di posting. Lalu kita masukin tanggalnya. Kita buka blade. $articles. Kita masukin indeksnya. Lalu kita masukin tanggalnya ya. Created _add. Kita masukin juga formatnya. Formatnya itu date. Ini untuk bulan dan ini untuk tahun ya. Coba kita cek. Fresh. Ada error ya. Line 10. Oh, kita ada yang ketinggalan. Format ini ya. Coba lagi refresh. Udah tampil ya. Di posting ini tanggal postingannya, tanggal dibuatnya ya. Lalu di sini saya mau nambahin juga kategorinya ya. Di sini kita tambahin lagi. Di sini ya. Kategori. Kita kasih tag A ya. Soalnya kita membuat link. Lalu hrefnya kita buat begini. /article/ kan slash tapi begini ya. Kategori ini untuk kriteria pencarian. Sama dengan kita buka blade, kita masukin $articles, kita masukin indeksnya, lalu slug kategorinya. Kategori slug. Ini kita rootnya belum punya ya, nanti kita buat. Saya tambahin kelas di sini. Kelasnya text decoration none. Isinya kita tampilin nama kategorinya. Kita buka blade, $articles, indeksnya 0. Ini kita kasih nama kategorinya. Kategori nama. Coba kita cek. Ada keluar ya kategorinya ya. Tanggal dibuatnya 11 Juli, kategorinya HTML dan CSS ya. Sekarang kita benerin judul artikelnya ya. Ini ya, kita hapus. Kita copy aja deh. Sini ya. Copy. Paste sini. Kita benerin. Sini kita tampilin judulnya. Dan yang ini kita hapus. Ini untuk kutipannya ya. Kita paste juga. Kita hapus. Jadi kutipan. Coba kita cek. Save, refresh. Nah, ada berubah ya. Judulnya HTML skeleton dan ini kutipannya. Sekarang kita modifikasi nih tombol read more-nya ya. Ini untuk kelasnya saya ganti ya. Saya nggak pakai button di sini. Saya kasih text decoration none. Untuk hrefnya saya kasih di sini /article/ kita buka blade,
$articles, kita masukin indeksnya, kita kasih lagi slug. Di sini kita ganti bukan read more tapi lanjut baca. Kita cek ya, refresh, ada keluar ya. Nah, sekarang di bawah sini saya mau tampilin ya tag-tag artikelnya. Di sini saya buka tag div, saya kasih kelas, margin topnya 3. Isinya kita buka blade for each, kita buat looping ya, soalnya tag artikel itu kan banyak. Kita ganti jadi $articles, kita masukin indeksnya, kita panggil metode relasinya text as $tag. Nah, sekarang tag artikelnya mau saya bungkus pakai tag A ya. Jadi kita buka dulu tag A. Hrefnya nanti kita arahin ke /article. Kita masukin kriteria pencarian tag sama dengan $tag slug. Lalu kelasnya saya kasih badge ya, bg secondary. Saya kasih lagi text decoration none, lalu link light, dan isinya kita tampilin nama tag artikelnya, $tag name. Kita belum bungkus pakai blade ya, buka blade dulu. Nah, begini ya, save. Sekarang kita cek tampil gak dia, refresh. Nah, udah tampil ya tag-tag artikelnya. Coba kita cek dulu benar datanya ini. Nah, bener ya, judul artikelnya HTML skeleton, kategorinya HTML dan CSS, dan ini tagnya. Kita cocokin HTML, kerangka HTML, tag HTML, dan atribut HTML. Nah, bener ya, sama ya. Nah, terus kita bener ya tampilan bawahnya ya. Ini untuk artikel yang thumbnailnya. Kita ke editor lagi. Nah, ini kita benerin. Sekarang sih kita looping untuk nampilin artikelnya ya. Kita buka blade. Kita pakai blade yang ini aja. Blade for each $articles as $article. Yang ini nggak ada s-nya ya. Nah, di sini kita tambahin metode skip ya. Kita skip 1. Soalnya saat ini kan udah tampil di atas ya. Lalu ini kita hapus ya. Kita kecilin dulu. Kita hapus. Ini juga kita hapus ya. Nah, begini. Sini kita copy aja dari atas. Dari sini ya. Copy. Paste sini. Sekarang kita benerin. Kita pindahin.
biar gampang ya. Paste sini, ini kita naikin. Nah, ini indeksnya kita hapus. Lalu ini pakai yang artikel ya, bukan yang pakai S ini ya, pakai yang ini. Ini kita hapus juga. Ini kita hapus. Ini ya. Ini kita hapus juga. Ini kita hapus. Ini juga. Ini ya. Save ya. Sekarang coba kita cek. Refresh. Nah, tampil ya data-data kita. Gambar sudah, judul, tanggal, tombol, dan tag ya, tampil ya. Ini gambarnya ada lengkungan ya. Mau saya hapus nih, biar tajam aja kayak yang di atasnya. Oh, ini di atas juga masih ada ya. Saya hapus nih lengkungannya. Di sini saya kasih kelas. Oh, bukan di sini. Tampilnya di sini ya. Rounded 0. Kita cek gambarnya yang di bawah ya. Refresh. Ada tajam ya. Sekarang yang atas. Di sini tambahin juga rounded 0. Fresh. Ada tajam ya. Coba kita cek lagi ke bawah. Datanya sudah tampil. Nah, sekarang kita benar nih pagination-nya ya. Kita ke bawah. Nah, ini ya. Nah, ini sekarang saya hapus. Kita nggak pakai yang ini. Kita ketikin aja di sini. Blade $articles links. Ini untuk jenis ini ya. Save. Sekarang coba kita cek. Refresh. Jenisnya udah tampil teman-teman. Cuman dia nggak bener. Soalnya di Laravel ini untuk CSS defaultnya itu dia bukan bootstrap tapi Tailwind ya. Jadi mesti kita ubah dulu nih. Default CSS-nya ya ke bootstrap. Sekarang kita ke app ya. Kita benerin settingannya di sini di provider ya, app service provider. Nah, ini tambahin paginator use bootstrap 5. Nah, gini ya. Save. Sekarang coba kita cek. Ini ada error ya. Kelasnya belum kepanggil. Kita impor. Kita pilih yang ini ya. Save. Sekarang coba kita cek lagi. Ada error ya. Nah, jalan ya. Paginasinya ya. Ada 15 artikel ya. Coba kita tes ke halaman 2. Nah, berubah ya. Halaman 3. Nah, gini. Tapi ini garisnya kehapus ya. Supaya nampilin garis lagi di sini. Index di sini ya. Kasih aja tag HR. Save. Refresh lagi.
Nah, udah ada garisnya ya. Sekarang saya mau ke halaman 1. Ya. Sekarang kita cek responsifnya ya. Ini untuk tab ya. Ini untuk mobile. Ini ketinggian ya. Saya mau di mobile ini agak naik nih. Tulisannya naik dan gambarnya juga agak lebih pendek ya. Agak tinggi seperti ini. Sekarang kita ke layout ya. Ke main. Sekarang kita buat style kita sendiri. Sini ya. Ketikin di sini link. Href-nya kita arahin ke asset. Nanti kita buat file namanya mystyle.css. Sekarang kita ke public, kita buat filenya namanya mystyle.css. Sekarang kita buat nih. Kita kasih komentar dulu. Itu ukuran mobile ya. Add media screen and max width. Harus 76 pixel ya untuk mobile. Kita atur captionnya ya, tulisannya carousel caption. Carousel caption itu yang ini ya. Nah, ini tulisan ini ya. Margin topnya kita naikin. Kita buat minus. Lalu untuk gambarnya, kelasnya carousel item img. Height-nya kita buat lebih pendek. Jadi 300 pixel. Nah, gini ya. Sekarang coba kita refresh. Nah, naik ya gini ya. Sekarang coba kita lebarin. Nah, berubah dia. Kita kecilin. Untuk tab. Ini untuk mobile. Nah, oke ya. Kita belum lihat ke bawah ya. Bawah begini. Nah, seperti ini ya. Apa jenisnya ya. Nah, oke ya. Halaman beranda sudah, sekarang kita buat halaman artikel ya. Kan kita belum buat nih. Sekarang kita ke block controller. Kita tambahin dulu metodenya ya. Kita close aja. Kita close. Ke sini ya. Nah, kita buat metode baru. Public function, saya kasih nama metodenya article. Sekarang kita buat variabel untuk data artikel. Articles sama dengan, kita copy dari sini ya. Ini. Atau teman-teman bisa juga buat begini. Artikel latest. Nah, gini ya. Ini sama hasilnya. Sama dengan ini ya. Lalu saya membuat variabel lagi. Saya kasih nama $filter. Ini untuk kriteria pencarian. Kita buat kosong dulu. Ini saya buat variabel lagi. Untuk labelnya. Label pencarian ya. Filter name. Kita buat kosong dulu.
Nah, sekarang baru kita tampilin data artikelnya ya. Kita copy aja dari sini. Sini ya. Sekarang kita benerin. Ini kita ubah bukan indeks ya. Artikel. Ini kita belum punya nih. Nanti kita buat. Title-nya artikel. Untuk slide-nya di sini kita nggak perlu. Ini nggak kita tampilin. Kategorinya biarin. Lalu artikelnya. Ini kan order by-nya udah di atas ya. Udah pakai ini ya. Jadi ini kita hapus order by-nya. Nah, untuk page ini biarin. Tetap 5 ya. Save ya. Sekarang kita buat root-nya ya. Ke root. Sini ya. Ke web. Nah, ini kita copy. Kita benerin. Ini artikel. Metodenya bukan index, tapi artikel. Gini ya. Sekarang kita ke navbar ya. Navbar itu di sini. Yang kita benerin. Nah, ini hrefnya kita ganti. Di slash artikel. Lalu kelasnya kita copy. Taruh sini ya. Kita ganti. Jadi artikel. Sekarang kita buat file artikelnya ya. Di sini kita buat file baru namanya article.blade.php. Isinya kita copy aja dari halaman beranda ya, index. Ctrl A, Ctrl C. Sini ya, paste. Coba kita cek lagi. Coba kita cek ya, refresh. Kita ke artikel ya. Jalan belum nih? Ada error ya. Oh, file kita salah posisi ya. Nah, ini salahnya misalnya dalam folder block ya, bukan folder layout. Ini kita pindahin nih. Geser aja. Move ya. Ada pindah ya. Coba kita balik dulu. Refresh. Sini. Udah tampil ya. Kita benerin ya. Ini mesinnya salah nih. Mesin di sini ya, yang aktif ya artikel ya. Cek lagi navbarnya. Navbar. Oh, kita salah teman-teman. Kita cut. Mesinnya di sini. Paste. Save. Kita refresh. Ada bener ya. Terus ini juga nggak jalan nih. Ini mesinnya kan yang depan itu HTML skeleton ya. Ini kan 11 Juni. Ini 11 Juli ya. Kita cek lagi. Kita ke block controller. Oh, ini salah. Ini bukan model ya. Modelnya kan ada dipanggil di atas. Kita mestinya pakai gini. $articles. Begini ya. Save. Cek lagi. Fresh. Nah, ada bener ya. Yang atas kan HTML skeleton. Terus kita benerin ya. Ini nempel nih. Sama ini site-nya nggak tampil ya. Sekarang kita ke main ya. Kita ke main. Nah, di sini ya. Container ini kita tambahin kelas margin top 5. Save, fresh. Nah, ada turun ya. Lalu untuk ke site ini kita benerin. Saya ganti if
$title tidak sama dengan login. Jadi kalau bukan di halaman login, assetnya tampilin ya. Soalnya cuma di halaman login aja yang asset itu nggak ditampilin. Save ya, kita refresh. Nah, tampil ya site-nya ya. Kita ke beranda. Nah, tampil juga dia. Kalau kita ke login, kita logout dulu ya. Nah, nggak tampil ya site-nya ya. Kita ke artikel lagi. Sekarang kita benerin di sini ya. Yang pertama pencariannya, kita ubah nih tampilannya. Kita ke site. Ini kita hapus aja ya. Kita copy aja dari kategori. Delete, ini kita copy. Paste sini. Sekarang kita benerin. Ini kita hapus. Sini kita kasih pencarian. Save. Coba kita cek. Refresh. Nah, ada tampil ya. Begini ya. Sekarang kita buat inputannya. Kita buka tag form. Actionnya kita arahin ke artikel. Dalamnya kita buka tag div. Kasih kelas input group. Kita buka tag input. Type-nya text. Name-nya cari. Kelasnya form control. Border 0. Kita buang bordernya ya. Lalu border bottom. Saya kasih lagi rounded 0 supaya nggak ada lengkungannya. Coba kita refresh dulu. Ada tampil ya. Sini saya tambahin placeholder. Isinya masukkan kata kunci pencarian. Kita buka tag button. Type-nya submit. Lalu kelasnya btn light border bottom. Lalu untuk isinya kita pakai icon aja ya, font awesome ya. Kita ke icon, bikin aja search. Pilih yang free, kita pakai ini aja. Copy, paste, save ya. Sekarang kita cek, refresh, ikonnya nggak tampil ya. Mestinya tampil nih. Kita cek lagi, kita ke main. Oh, kita belum punya teman-teman font awesome-nya ya. Sebelumnya kan di dashboard adanya, jadi kita copy aja ke main dashboard ya. Nah, ini kita copy nih, copy semua, copy ke main, paste sini aja, save. Sekarang kita cek lagi, refresh,
Nah, tampil nih tombol pencariannya ya. Sekarang kita jalanin ya tombol carinya ya. Kita ke blok controller lagi. Di sini. Sekarang kita buat query untuk nampilin artikel berdasarkan kata kunci pencarian yang diketik oleh user ya. If request cari, ini diambil dari kata kunci pencarian yang diketik oleh user ya. $articles per. Jadi sekarang kita cari kata kunci yang diketik oleh user pada judul dan isi artikel ya. Judul, operatornya like. Kita kasih wildcard ya. Kita gabungin dengan kata kunci pencarian yang diketik oleh user. Kita kasih wildcard lagi. Gini ya. Or where isi. Jadi selain di judul kita cari juga di isi artikel ya. Like, kita masukin wildcardnya. Lalu di sini kita isi kriteria pencariannya ya. $filter sama dengan request cari. Lalu kita isi juga label pencariannya. $filter name sama dengan hasil pencarian. Sekarang coba kita jalanin ya. Kita refresh dulu. Kita ketikin di sini. Misalkan PHP. Nah, tampil ya. Artikel yang di dalamnya terdapat tulisan PHP, baik di judul ataupun di isinya ya. Ini ada 2 artikel ya. Coba kita ketikin lagi di sini. Misalkan JavaScript. Nah, ada 2 ya. Artikel yang di dalamnya terdapat tulisan JavaScript ya. Baik di judul ataupun di isinya. Sekarang saya pengennya kata kunci pencarian yang diketikin di sini tadi itu tampil di sini teman-teman. Jadi di sini tampil labelnya ya, hasil pencarian dan kata yang dicari ya. Sekarang kita benerin lagi tampilannya. Kita ke artikel ya. Nah, di sini kita buat pengecekan. If $articles count. Jadi kalau artikel yang dicari itu ada, kita tampilin. Tapi kalau nggak ada, kita kasih tulisan di sini artikel tidak ditemukan gitu ya. Ini kita pindah ke bawah. Nah, di sini ya. Kita kasih A3. Di sini kita kasih kelas margin Y-nya 2 atas bawah ya. Lalu isinya tidak ada artikel ditemukan. Lalu saya mau kasih icon juga ya. Saya pakai icon ini aja tadi. Paste, save ya. Sekarang kita ke atas.
Coba kita tes dulu ya. Kita refresh dulu, refresh di sini aja. Cari misalkan ada PHP tampil. Kalau misalkan kita cari asal ya, katanya ini bikin, nah nggak ada begini ya, tidak ada artikel ditemukannya. Cuma ini garisnya misalnya nggak ada nih. Sekarang kita hilangin garisnya ya, kalau misalkan nggak ada ya. Kita ke bawah sini ya. Kita buat pengecekan blade if. Kalau ada paginasinya berarti artikelnya ada ya. Artikel has page. Ini ya. Baru kita tampilin garisnya. Kalau nggak ada, nggak kita tampilin. Save. Kita refresh lagi. Ketikin asal. Nah, nggak ada garisnya ya. Kalau misalkan ada, nah gini ya. Ini karena isinya cuma 2 artikel, nggak ada paginasi ya. Soalnya paginasinya kan minimal 5 ya. Jadi kalau 6, 7 baru ada paginasinya di sini ya. Nah, sekarang kita tampilin di sini label pencariannya ya, sama kata kunci yang diketik tadi di sini ya. Kita ke atas lagi. Sini. Blade if $filter. Kalau ada kriteria pencarian yang dipilih oleh user ya, baik itu berdasarkan kata kunci ataupun tag ya, ataupun mungkin terkategori, maka kita tampilin di sini labelnya. Sini kita buat aja tag div, kita kasih kelas H3 ya. Lalu kita kasih lagi margin bottomnya 3. Ini ya. Kita tampilin di sini label filternya. $filter name. Kita kasih span. Ini isinya filternya ya, kriteria pencariannya. $filter. Sini kita kasih kelas text primary warna biru ya. Save. Sekarang kita tes. Kita refresh lagi. Ada error ya. Cek lagi. Oh, di sini belum kita tambahin teman-teman. Di sini mestinya kita tambahin. Di sini kita kasih key-nya filter. Isinya $filter. Kriteria pencariannya. Satu lagi untuk label pencarian. Filter underscore name. Isinya label pencariannya $filter name. Gini ya. Save. Sekarang kita coba lagi. Kita balik dulu. Kita refresh di sini. Gak ada masalah ya. Tampilin di sini misalkan PHP. Nah, sekarang tampil ya labelnya ya. Label pencariannya itu hasil pencarian ya. Di sini tadi. Dan kata kuncinya ini ya, PHP yang kita ketikin di sini. Sekarang kita coba lagi HTML. Nah, begini ya. Sekarang kita jalin nih kategorinya ya. Ini kan belum jalan nih. Nah, saya pengennya ketika kita klik di sini, misalkan HTML dan CSS, maka akan tampil artikel-artikel yang kategorinya HTML dan CSS ya. Dan di sini labelnya pun muncul nanti. Kategorinya apa? Misalkan JavaScript, maka di sini JavaScript. PHP, maka di sini PHP ya. Kita ke aside dulu ya. Sini. Nah, sekarang kita isi nih href-nya ya. Kita kasih slash artikel. Kita kasih variabelnya kategori. Sama dengan blade
kita tampilin slug kategorinya ya, dolar kategori slug. Sekarang kita ke block controller. Nah, sekarang di sini kita buat query artikel berdasarkan kategori yang dipilih oleh user ya. If request kategori. Sekarang kita buat variabel dulu untuk memilih kategori berdasarkan slug yang dipilih oleh user ya. Kita panggil modelnya kategori. Lalu kita panggil metodenya first where slug sama dengan request kategori. Lalu kita ambil artikel berdasarkan kategori ID ya. Soalnya di tabel artikel itu kan yang ada kategori ID. Kalau slugnya nggak ada dia, makanya kita perlu buat variabel seperti ini dulu. $articles where kategori ID sama dengan dolar kategori ID. Lalu untuk label filternya kita copy aja dari sini ya. Ini kita ganti filternya, bukan request cari tapi dolar kategori nama ya, nama kategorinya. Dan untuk labelnya di sini bukan hasil pencarian tapi kategori. Gini ya. Save. Sekarang coba kita jalanin. Kita refresh dulu. Nah, labelnya tampil ya, kategorinya HTML dan CSS. Jadi artikel yang masuk ke kategori HTML dan CSS ada dua ya. Yang pertama HTML skeleton, yang kedua judulnya menentukan satuan ukuran yang tepat di CSS. Coba kita pilih misalkan ini PHP. Pilih ada dua juga ya. Misalkan JavaScript. Ada dua. Ini project. Oh, ini project ada tiga ya. Untuk pencarian artikel berdasarkan kategori udah beres ya. Sekarang kita tampil nih jumlah artikel di tiap kategori ya. Ini kan masih 00 nih. Sekarang kita ke site ya. Nah, ini kita benerin sekarang. Di sini kita buat pengecekan dulu. Ada gak artikel di kategori tersebut ya. Kalau ada baru kita tampilin jumlahnya. If dolar kategori articles count. Kalau ada baru kita tampilin. Kita buka template, kita tampilin dolar kategori articles count, tampil jumlahnya. Save ya. Sekarang coba kita refresh. Nah, tampilnya jumlahnya ya. Jadi kategori HTML dan CSS artikel ada 2, PHP ada 2, front end ada 3 ya. Sekarang kita buat query lagi untuk nampilin artikel berdasarkan tag ya. Untuk kategori kan sudah ya. Nah, ini kan belum jalan nih. Sekarang kita klik di sini, ini nggak jalan ya. Klik di sini misalkan web programming, nah nggak jalan ya. Sekarang kita buatin query-nya. Kita ke block controller ya. Nah, sekarang kita buat di sini. Ini kita copy aja. Sekarang kita benerin.
Ini pun kategori, tapi tag. Ini kita hapus. Ini kita buat articles where has ya. Jadi kita cari artikel yang punya tags ya. Kita hapus. Kita kasih function. Kita kasih parameternya $query. $query. Lalu kita cari lagi artikel where yang slugnya itu sama dengan slug tag yang diklik oleh user ya. Request tag. Untuk filternya kita kasih request tag. Labelnya tag. Save. Sekarang coba kita tes. Kita refresh lagi. Kita coba klik di sini ya, misalkan di backend. Tampil ya. Labelnya tag. Filternya backend ya, berdasarkan tag ya. Dan isinya ada satu artikel ya. Jadi cuma ada satu artikel yang memiliki tag backend ya. Kita cari lagi. Coba kita ke beranda dulu. Kita klik di sini HTML. Tampil. Nah, ada dua artikel ya yang memiliki tag HTML ya. Ini satu, ini dua ya. Berarti jalan ya pencarian artikel berdasarkan tag ya. Nah, sekarang kita buat nih halaman detail artikel ya. Kita ke control lagi. Sekarang kita buat metode baru. Sini ya. Public function detail. Saya kasih nama detail ya metodenya. Isinya artikel. Di sini saya pakai root model binding teman-teman. $article. Isinya kita copy aja dari sini ya. Copy, paste sini ya. Untuk title-nya artikel detail. Kategori biarin, yang ini kita hapus. Kita kasih di sini artikel. Untuk nampil data artikel ya. Lalu $article. Ini kita arahin bukan ke artikel ya, tapi ke detail. Kita belum punya nih filenya. Nah, sekarang kita buat. Detail.blade.php. Tapi sebelumnya kita buat rootnya dulu ya. Kita ke web. Nah, kita buat rootnya di sini. Ini kita copy. Lalu di sini kita tambahin /article. Kita masukin slugnya ya. Lalu metodenya bukan ke artikel tapi ke detail. Sekarang kita buat halamannya. Untuk isinya kita copy aja ya. Di artikel, kalau dari indeks saja. Ctrl A, Ctrl C, paste. Sekarang kita benerin. Ini masih hapus saja.
Ini saya hapus. Kita hapus semua ya. Kita kosongin aja. Saya buka tag header di sini untuk judul artikel ya. Saya kasih kelas, margin bottomnya 4. Saya kasih H1, isinya $artikel. Tampilin di sini judul artikelnya. Di sini saya kasih kelas font weight bolder, biar tebal ya. Lalu margin bottomnya 1. Saya buka tag div lagi untuk nampilin tanggal postingan ya. Div saya kasih kelas text muted ya. Lalu FST italic ya. Saya mau tulisan miring. Saya kasih lagi margin bottomnya 2. Isinya kita ketikin di sini di posting. Ini kita bisa copy aja ya. Nah, kita copy dari sini aja. Ctrl C, paste sini. Kita cek dulu tampilannya ya. Refresh. Kita klik di sini ya. Ini kan langsung arah ke isi artikel nih. Biasanya tampil dia. Ada error ya. Ada error di line 9 ya. Oh, ini bukan articles ya, tapi artikel. Ini juga bukan articles ya. Ini juga kita benerin. Save. Sekarang kita coba lagi. Balik dulu, fresh, klik, ada tampil ya. Judulnya sudah, tanggal postingannya sudah. Sekarang saya menambah di sini di posting, tanggal dan penulisnya ya. Nah, di sini saya tambahin oleh, tampil nama penulisnya, $article user nama. Save. Sekarang coba kita cek lagi. Fresh. Ada error di line 9. Oh, kita kurang titik ya. Sama di sini juga di usernya salah nih, bukan nama tapi name. Save, kita refresh. Ada tampil ya. Posting tanggal 11 oleh Abisanara ya. Nah, terus di bawah sini saya menampilin tag-tagnya ya. Kita copy aja. Nah, kita copy dari sini aja. Copy. Paste di sini. Save. Sekarang coba kita cek lagi tampilannya. Refresh. Nah, tampil ya tag-tagnya ya. Sekarang kita tampilin gambar artikelnya. Di sini saya buka tag figur ya. Figur. Saya kasih kelas. Margin bottomnya 4. Isinya img. Search-nya kita arahin ke aset, foldernya images, lalu namanya $article gambar. Kita kasih kelas img fluid. Lalu untuk isinya saya buka text section,
Saya kasih kelas, margin bottomnya 4, lalu isinya dolar artikel isi. Sekarang coba kita cek tampilannya ya. Refresh. Nah, gambarnya tampil, isi artikelnya tampil ya. Cuma ini HTML-nya ke bawah nih. Supaya HTML-nya ke bawah, kita buat begini. Ini ya. Save. Kita refresh lagi. Nah, nggak ke bawah ya. HTML-nya. Nah, sekarang di bawah sini saya menampilkan tombol kembali ya. Saya buka tag A, href-nya saya arahin ke /artikel, ke halaman artikel ya. Lalu kelasnya saya kasih teks decoration none. Isinya kita pakai font awesome ya, kita pakai gambar panah aja. Di sini row. Pakai panah ini ya. Klik, paste, tulisannya kembali ke artikel. Save, refresh. Nah, tampil ya. Kita klik. Nah, balik ke halaman artikel ya. Kita balik lagi. Nah, sekarang di sini saya mau nampilin daftar artikel-artikel ya, berdasarkan artikel yang terbaru ya. Saya tampilin 5 aja ya. Sekarang kita ke block controller. Di sini kita tambahin dulu. Key-nya saya kasih views. Isinya kita panggil model artikel ya. Kita urut berdasarkan artikel terbaru. Kita kasih latest. Lalu saya mau tampilin 5 aja. Saya kasih di sini take 5 ya, 5. Lalu saya kasih lagi di sini get. Saya kasih lagi key-nya label ya. Isinya artikel terbaru. Save. Sekarang kita ke site ya. Nah, ini kita benerin. Ini saya hapus ya. Saya mau copy dari atas saja. Saya copy dari pencarian aja ya. Ini. Ctrl C. Saya paste sini. Isinya ini saya hapus. Di sini saya kasih dollar label. Save. Sekarang kita cek tampilannya. Fresh. Nah, tampil di sini ya, artikel terbaru ya. Sekarang kita tampil nih daftar artikelnya. Kita buat looping dulu untuk nampilin artikelnya. For each $views as $view. Saya buka tag div, saya kasih kelas kolom 4. Saya copy. Yang satu lagi kolom 8. Isinya yang pertama ini saya kasih tag A,
hrefnya saya arahin ke slash article slash, kita kasih blade, kita tampilin slugnya $view slug. Isinya saya kasih tag img, search-nya kita arahin ke asset, foldernya images, nama file gambarnya $view gambar. Terus saya kasih kelas img fluid, saya kasih lagi kelas rounded 0. Save. Sekarang kita cek dulu tampilannya, fresh. Nah, tampil ya 5 artikel ya. Ini mepet nih, kita kasih jarak ya. Di sini kita kasih tag div, kelasnya row, kita kasih lagi kelasnya margin bottom 3, kita cut, paste sini ya, save. Kita cek, refresh. Nah, ada renggang ya. Sekarang kita buat di sini untuk judul artikelnya ya. Saya kasih tag A, hrefnya kita arahin ke slash article slash $view, kita masukin slugnya. Lalu kelasnya saya kasih text dark, saya kasih lagi text decoration none, saya kasih lagi H6, displaynya block, isinya $view judul artikel ya. Terus satu lagi tanggal postingannya ya, saya kasih tag small, saya kasih kelas text muted, isinya $view created at format date month year. Save ya. Sekarang kita cek, fresh. Nah, tampil ya. Sekarang kita cek tampilan responsifnya ya. Ke atas dulu. Ini untuk tab ya. Ini untuk mobile. Kurang turun ya. Kita ke detail ya. Ini saya kasih lagi kelasnya margin bottom 2. Save, refresh. 3, fresh, cukup ya. Oke ya. Sekarang kita ke halaman artikel lagi, tapi ini nggak aktif ya. Biasanya aktif nih link artikelnya ya. Jadi kita ke navbar, ada yang kurang sini ya. Di sini kita tambahin atau $title sama dengan artikel detail. Save, kita cek, refresh. Nah, ada aktif ya. Kita balik ke artikel,
ada error ya, soalnya gelar label ini kita perluin di aside ya. Jadi sekarang kita ke aside. Kita balik dulu ya. Oh, jadi gini teman-teman. Kalau kita ada di halaman detail, maka di sini kita tampilin artikel terbaru ya. Tapi kalau kita di halaman beranda atau artikel, yang kita tampilin di sini bukan artikel terbaru, tapi artikel populer ya. Jadi gini teman-teman. Kalau kita ada di halaman detail artikel ya, maka artikel yang kita tampilin di sini itu adalah artikel yang terbaru ya. Tapi kalau kita ada di halaman artikel atau halaman beranda, maka artikel yang kita tampilin di sini adalah artikel populer ya. Yaitu artikel yang paling sering dibaca oleh user ya, atau pengunjung ya. Jadi sekarang kita ke block controller. Nah, di sini kan kita tampilin artikel terbaru ya. Nah, sekarang di halaman artikel kita tampilin artikel populer ya. Tapi untuk nampilin artikel populer, kita perlu nambahin satu field baru teman-teman di tabel artikel. Yang field tersebut adalah isinya jumlah view dari artikel tersebut ya. Coba sekarang kita ke database dulu ya. Kita ke db my blog artikel. Nah, di sini saya mau nambahin field baru namanya view ya. Yang isinya adalah jumlah view dari tiap-tiap artikel. Sekarang kita ke terminal. Kita buat migrasi php artisan make _2 migration. Saya kasih nama add_view_column. Kita tentuin tabelnya sama dengan articles. Ini ya. Nah, berhasil ya. Sekarang kita cek. Ke database migrations. Ini ya. Nah, di sini kita buat field baru. $table. Tipe datanya saya kasih big integer. Nama fieldnya view. Saya kasih defaultnya 0. Save ya. Sekarang kita jalanin. php artisan migrate. Kita tentuin path-nya. Path sama dengan backslash database backslash migrations backslash, kita copy nama filenya ini, copy paste, enter. Berhasil ya. Kita cek sekarang tampil nambah gak dia filenya. Nah, ini ya, ada nambah satu ya, field view ya, masih 0. Sekarang kita ke block controller, ini kita close saja. Kita ke detail ya, atau detail. Nah, di sini. Jadi tiap kali halaman detail artikel dibuka oleh user atau pengunjung, maka kita tambahin jumlah view-nya ya. Caranya kita ketikin di sini $article. Lalu kita increment. Fieldnya view. Sekarang kita tes ya, jalan nggak dia. Coba kita tes di yang judul artikelnya ini ya, desain web sederhana ya. Kan masih 0 nih. Kita ke artikel. Kita ketikin di sini desain web sederhana. Error ya. Kita ke site dulu ya. Ini ya. Kita ganti jadi artikel terbaru dulu.
biar nggak error ya. Save, kita refresh lagi, masih error ya. Langsung kita tampilin aja ya artikel populernya ya. Kita balik lagi ke block controller ya. Nah, di sini ini kita copy aja. Kita paste. Ini kita ganti, bukan latest ya, tapi kita urut, order by berdasarkan jumlah view-nya. Lalu opsi pengurutannya itu descending ya, ini. Lalu labelnya bukan artikel terbaru tapi artikel populer. Save ya. Sekarang coba kita refresh. Nah, tampil dia. Jadi kalau di halaman artikel yang tampil itu artikel populer ya. Tapi kalau di halaman detailnya yang tampil artikel terbaru ya. Kita balik lagi ke sini. Sekarang kita tes fungsi penambahan jumlah view yang udah kita buat tadi ya. Kita ketikin di sini. Atau kita ketik di sini aja ya. HTML skeleton ya. Kita cek dulu HTML skeleton. Ini ya. Masih 0 kan ya. Mestinya ketika kita klik di sini, maka jumlah view di sini ini nambah nih. Coba klik ya. Masukkan ke halaman detail. Nah, ini kan 0 nih. Kita refresh mesti nambah nih. Nah, nambah ya jumlah view-nya ya. Tadinya 0 sekarang 1. Kita coba keluar lagi. Kembali ya. Kita klik lagi ya. Mesin jadi 2 ntar. Masuk. 1, kita refresh. Nah, nambah ya 2 ya. Kalau kita balik mesinnya, kita ke artikel lagi. Nah, yang tampil yang pertama HTML skeleton ya. Yang kedua desain web sederhana. Soal desain web sederhana ini tadi kan udah masuk 1 dia. Nah, ini ya. Kalau misalkan kita klik ini ya, serial web sekolah, sini dia ada di sini ntar. Klik, masuk ya. Cek serial web sekolah. Ini ya. Kita refresh, mesti nambah 1 nih dia. Ini ya. Nah, nambah 1 ya. Berarti udah jalan nih. Fungsi penambahan jumlah view yang kita buat ya. Kita refresh. Nah, tampil dia ya di sini ya. Nah, tampil dia. Sekarang kalau kita ke halaman beranda, error ya, soalnya belum kita buatin tadi. Jadi ini kita copy. Kita ke indeks kan beranda ya. Sini ya. Paste. Save. Sekarang kita tes. Refresh. Nah, tampil ya beranda. Kalau kita klik di sini, tagnya tampil ya. Klik di sini, tampil. Berarti udah oke nih ya. Nah, halaman blog kita ya. Oke, mantap ya. Ini tampilnya nggak bener ya. Ini saya tampilannya bukan slug ya, mestinya nama tag ya. Kita bener lagi ya. Kita ke sini ya.
Ini kita copy, paste, ini kita benerin. $tag, sini kita panggil modelnya ya, tag. Sini request tag, ke atas panggil ya. Ini kita ganti, bukan request tag tapi $tag name. Kita ambil nama tagnya ya, bukan slugnya. Save, kita cek lagi, kita ke artikel dulu, kita klik tagnya ya, HTML apa ya, HTML, ini HTML. Coba kita cari yang 2 kata ya, ini web programming ya. Nah, ada bener ya, ini nama tag bukan slug. Kalau tadi kan ada minus itu slug gitu ya. Ini web sekolah. Nah, bener ya, ini nama tag. Ke artikel lagi, kita cek responsifnya ya. Untuk tab ya, ini untuk mobile. Oke ya. Jadi ini teman-teman, kita sudah berhasil menampilkan data-data artikel dan juga kategorinya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, supaya channel kita dapat terus berkembang. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah di Coding Line.